maulidan menurut Muhammadiyah. Baik, ini ada pertanyaan maulidan menurut Muhammadiyah. Kalau menurut Muhammadiyah memang untuk maulidan itu di dalam surat Ad-Daran disebutkan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Itu menurut Muhammadiyah. Jadi tidak ada perintah, tidak ada larangan. Hukumnya sesuai dengan isinya. Itu kalau di Muhammadiyah seperti itu. Kalau kemudian isinya itu mubah, maka hukumnya mubah. Kalau isinya haram, hukumnya haram. Kalau isinya itu maksiat, ya hukumnya haram. Tergantung kepada isinya. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat dalam Ad-Daran ini atau dalam himbauan, itu tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi tidak didorong, tidak dilarang, tetapi harus bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh terdapat syirik di situ. Tidak boleh ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi? Tidak boleh ada maksiat maulid Nabi tapi malah TikTok, goyang TikTok tidak pakai jilbab misalnya, hanya ilustrasi. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Atau misalnya lagi menganggap roh Nabi datang, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Atau juga kemudian membaca syair-syair yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga harus ditinggalkan. Nabi sendiri sudah bersabda, la tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Tidak boleh kita berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Maka di situ jelas beliau bersabda, ana abduhu, aku adalah hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Jadi tidak ada unsur ketuhanan dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh pula kemudian dalam acara tersebut kemudian mengadakan maksiat, malah goyang dengan biduan. Maka jelas ini dilarang. Itu kalau dalam himbauan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kalau saya pribadi ditanya tentang maulid, maka jawaban saya tidak perlu dikerjakan. Jadi tidak perlu dikerjakan karena tidak bisa menjamin sebagaimana dalam fatwa. Tidak bisa menjamin untuk tadi tidak ada berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada mereka bagaimana bahwasanya itu bukan hari raya, itu juga sulit. Bisa tidak memberikan edukasi bahwasanya hari lahirnya Nabi bukan hari raya. Kalau masalah soal cinta kepada Nabi, kita semua cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wujud cinta kita bisa diwujudkan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menanamkan i'tiqad atau keyakinan yang keyakinan tersebut tidak bersumber dari beliau. Misalnya menganggap roh Nabi datang misalnya. Hal yang semacam ini kan butuh dalil. Jadi memang saya secara pribadi dalam masalah maulid Nabi itu berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Karena kalau di Muhammadiyah memang tidak ada perintah, tidak ada larangan, hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau saya cenderung satu dariah, mencegah, karena sulit untuk menjalankan sebagaimana syarat dan ketentuan berlaku tersebut. Sehingga jangan sampai kemudian justru di situ ketika kita mengadakan hal yang semacam itu, yang terjadi adalah dalam tanda kutip sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang dilanggar, baik sengaja atau tidak
sengaja. Memang kalau saya pribadi sering ketika di bulan Rabiul Awal kemudian juga menyampaikan, menyelipkan dalam pengajian mengenai biografi Nabi. Tetapi tidak dimaksudkan sebagai bentuk merayakan, tidak dimaksudkan sebagai bentuk untuk mengagungkan Nabi, bukan, tapi untuk menjelaskan kepada kita agar kita paham bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biografinya, kemudian tuntunannya, kemudian kedudukannya. Hanya sebatas itu, dan tidak menjadikannya sebagai hari raya. Wallahu alam bishawab.